Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Farmasi B4 dengan nomor NIM 2208060061. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme obat, di mana metabolisme obat adalah suatu proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup, pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Metabolisme obat juga adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup, pada umumnya itu dilakukan melalui proses enzimatik. Baik, selanjutnya yaitu metabolisme fase 1 dan fase 2, di mana reaksi biotransformasi obat diklasifikasikan menjadi reaksi fungsionalisasi fase 1 dan reaksi biosintesis atau konjugasi fase 2. Nah, dan reaksi fase 1 merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi fase ini biasanya berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun ada juga yang tetap memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Reaksi konjugasi fase 2 menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan endogen asam glukuronat, sulfat, glutation, asam-asam amino, atau asetat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olina Lestari dengan NIM 2208060050. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua reaksi dalam proses metabolisme obat. Nah, reaksi pertama itu reaksi perombakan. Nah, oksidasi alkohol, aldehid, asam, dan zat hidrat. Arang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Nah, sistem enzim oksidatif terpenting di dalam hati adalah sitokrom P450 yang bertanggung jawab terhadap banyaknya reaksi perombakan oksidatif. Reduksi misalnya kloralhidrat direduksi trikloretanol vitamin C menjadi dehidroaskorbat. Nah, hidrolisa molekul obat meningkat suatu molekul air dan pecah menjadi dua bagian. Nah, misalnya penyabunan ester oleh esterose, gula oleh karbonhidrase, dan asam karbomida oleh amidase. Konjugasi. Nah, molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air. Nah, misalnya yaitu reaksi asetilasi. Reaksi asetilasi asam cuka mengikat gugus amino yang tak dapat dioksidasi. Nah, yang kedua yaitu reaksi sulfatasi, yaitu asam sulfat mengikat gugus OH fenolik menjadi ester. Yang ketiga yaitu reaksi glukuronidasi, yaitu asam glukuronat membentuk glukuronida dengan cara mengikat gugus OH. Nah, yang ketiga yaitu metilasi, yaitu molekul obat bergabung dengan gugus CH3. Nah, misalnya nikotinamid dan adrenalin menjadi derivat metilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ramdhani dengan NIM 2208060059. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kecepatan biotransformasi obat. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kecepatan biotransformasi obat. Yang pertama ada konsentrasi. Kecepatan biotransformasi akan bertambah bila konsentrasi obat meningkat. Hal ini berlaku sampai titik di mana konsentrasi menjadi demikian tinggi hingga seluruh obat molekul enzim yang melakukan pengubahan ditempati terus-menerus oleh molekul obat sehingga tercapai kecepatan biotransformasi yang konstan. Yang kedua ada fungsi, di mana pada gangguan fungsi hati metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau bahkan lebih lambat sehingga efek obat akan lebih lemah atau bahkan lebih kuat. Yang ketiga ada usia. Ekskresi obat. Ekskresi suatu obat dan metabolitnya menyebabkan penurunan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh. Ekskresi
obat dapat terjadi bergantung pada yang pertama, sifat fisikokimianya, kedua, bobot molekul, yang ketiga, harga pKa, yang keempat, kelarutan, dan yang terakhir, tekanan uap. Ekskresi dapat berlangsung melalui yang pertama kulit bersamaan dengan keringat, misalnya paraldehid dan bromida. ASI, obat dan metabolitnya dapat diekskresikan melalui ASI dan dapat membahayakan pada bayi. Keracunan, misalnya obat tidur dan nikotin. Yang ketiga, penisilin, klorapenikol, INH, ergotamin, empedu dan usus, feses, paru-paru dan dengan udara ekspirasi.